أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini ada manusia yang peduli dengan kemuliaan yang dimiliki oleh bulan ini, jamaah. Dan ada manusia yang tidak peduli dengan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Dan ini cukup banyak, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di bulan suci ini manusia yang belum tergerak hatinya untuk melakukan perubahan dalam dirinya, terutama dalam menjaga salat 5 waktu. Kemudian banyak di antara yang tidak berpuasa, sehingga di depan umum merasa bangga dirinya ya, tidak peduli dan menunjukkan bahwa dirinya ya tidak melakukan ya ibadah suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah manusia jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada yang peduli dan tahu bahwasanya di bulan ini memiliki keistimewaan yang sangat besar. Dan kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita menuju kepada alam akhirat nanti jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan emas kita untuk meraih ampunan Allah, jamaah. Untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini adalah kesempatan kita untuk mendapat ampunan. Maka maksimalkan usaha kita jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di dalam golongan orang-orang yang mendapat ampunan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan ini, yang tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, salat Isya dan Tarawih Bapak Ibu sekalian, jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semaksimal apapun usaha kita, jamaah, yang kita lakukan dalam melakukan amal saleh di bulan ini, tentu ya terdapat kekurangan. Pasti terdapat kekurangan, jamaah. Tidak ada ya di antara kita melakukan amal soleh hari ini sampai malam ke-25 ini, aku telah melakukan demikian serupa amal-amal yang terbaik. Pasti kita punya kekurangan dalam beramal soleh, jamaah. Misalkan jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, mata kita kadang kala melihat ya sesuatu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian manakala juga pendengaran kita mungkin mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan juga kadangkala kita ya menyampaikan sesuatu kepada manusia dengan ungkapan-ungkapan kejelekan, bahkan melukai perasaannya, bahkan menggibahnya, mencercanya dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin, oleh karena itu sebagian kita habis waktu kita, ya kita gunakan hal yang tidak bermanfaat mungkin. Ya kadangkala HP kita berjam-jam di medsos, ya
habis waktu kita terbuang percuma. Bahkan ya kita lihat generasi milenial yang habis waktunya dengan gadgetnya dan sebagainya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi di zaman ini, zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya. Ya, untuk mendapatkan enggak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada sebuah nasihat. Ada sebuah nasihat yang disampaikan atau ditulis oleh al-imam atau seorang ulama, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala. Beliau pernah menyampaikan atau menukil di dalam sebuah kitabnya, ya Al-Hilyatul Awliya. Beliau telah menulis dan tulisan ini ya mendapat motivasi bagi kita jemaah. Bahwasanya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Ya, kata beliau bahwasanya seandainya di hari-hari terakhir ini kita masuk ke dalam hari terakhir malam ke-25 jemaah. Ya, hari ini kita berada di malam ke-25 Ramadan jemaah. Yang tersisa ini artinya engkau bisa memanfaatkan waktu yang tersisa ini, ya, manfaatkan secara maksimal. Ya, maka kekuranganmu yang telah lampau, bahkan yang sekarang ini yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam-malam tersisa Ramadan ini jamakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berusaha semaksimal mungkin menutup kekurangan-kekurangan diri kita di masa yang lalu, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Ya. Maka jangan kita terlalai dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, sehingga merugikan diri kita nanti di akhirat kelak jamakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, andaikan di hari yang tersisa ini jika beberapa hari kita bisa memaksimalkan ibadah kita atau minimal kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah ya tadi, atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kekurangan kita yang kita lakukan di masa lampau, ya, yang akan datang insyaallah kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, andaikan di sisa-sisa hari ini kita maksimalkan jamakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau Al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala mengatakan sebaliknya, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhizta bima madha wa ma baqiya. Kata Fudail bin Iyad rahimallahu taala mengatakan yang artinya, tapi seandainya jika di hari-hari ini jamaah, ya, yang hari sisa terakhir ini, sisa 5 hari lagi kita menghabiskan Ramadan ini jamakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jika justru engkau tutup dengan kemaksiatan, engkau tutup dengan keburukan, ya, semakin parah dan enggak peduli dengan bulan Ramadan, maka engkau akan diazab di atas dosa-dosa yang telah lampau, ya, dan yang akan datang jamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Maka nasihat ini jamaah, nasihat Imam Fudail bin Iyad ini, ya, memberikan hiburan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita. Andaikan memang kemarin jamaah, andaikan kita kemarin ini ada kekurangan dalam diri kita, ya, maka kesempatan ini untuk mengejar ketinggalan kita, ya, yang sudah kita lakukan pada hari-hari yang lalu. Maka ma'asyiral muslimin, apalagi ini sekarang malam ke-25. Ya. Dan sebentar lagi kita, ya, besoknya sudah masuk malam ke-20, dan sisa-sisa yang ganjil ini jamakan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapatkan malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar jamakan Allah Subhanahu wa taala, dan peluangnya sangat besar. Maka ma'asyiral muslimin, dari seluruh malam-malam ganjil, ya, malam ke-25, malam ke-27, bahkan nanti malam 29, ya, adalah malam peluangnya paling besar jemaah. Ya, maka malam ini kita maksimalkan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan jemaah. Dari ibadah fardu yang kita lakukan, maka kita tambah, ya, dengan ibadah-ibadah sunnah, masuk. Jauhi perbuatan-perbuatan maksiat jemaah. Ya, kita tambah, ya, salat sunnah kita, ya, berusaha menjaga salat tarawih kita jamaah.
Dan kita lihat awal-awal Ramadan, Masya Allah, di masjid-masjid, di musala, ketika awal masuk Ramadan penuh dengan jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita melihat sedikit umat kita ya untuk melaksanakan ya salat sunnah yang sangat dianjurkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang fadilahnya maqama ya Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang melakukan salat ya bersama imam, yaitu salat tarawih, ya isya dan tarawih bersama imam, ya dengan iman, dengan penuh keyakinan, ihtisab kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta diampuni sama Allah, maka ghufira lahu, pasti Allah akan ampuni. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau sangat mencintai orang-orang yang mengampun, maka ampunilah aku. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ya jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, terus perbanyak ini jamaah. Dan waspada dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Ya, terutama HP jamaah. Ya, gadget kita ini jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita maksimalkan ya dengan Quran kita. Matikan HP sejenak jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Di malam-malam ganjil. Maka berusaha kita ya untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu ibadah kita. Ya, urusan kita kepada manusia, kita ini sekarang terlalu banyak berkomunikasi dengan manusia. Ya. Bahkan sampai kita terabaikan dengan komunikasi kita kepada Allah, jemaah. Ya. Padahal Allah lebih utama, ya, lebih kita pentingkan daripada ya hubungan kita ya sama manusia, komunikasi kita kepada manusia. Harus kita lebih utama komunikasi kita terakhir ini di bulan suci ini, jemaah kan Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa Ramadan, ayyaman ma'dudat. Waktu yang tersimpan, yang tersisa ini, sedikit ini, jemaah. Ya, maksimalkan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dulu komunikasi kita kepada manusia. Urusan dunia nanti dulu. Ya. Kemudian kadang-kala juga urusan kita ya dengan kebutuhan-kebutuhan kita kepada juga manusia. Maka kebutuhan kita kepada Allah jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada manusia. Maka ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ya sangat tragis jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sangat tragis apabila seandainya malam-malam seperti ini jamaah. Ya, seandainya malam-malam seperti ini kita habiskan waktu kita dengan nonton. Ya, dengan nonton, dengan gadgetnya, ya. Ya. Kemudian dengan ya nonton apapun berita dan sebagainya, komunikasi kita ya dengan manusia, televisi kita bahkan berjam-jam ya kita tonton televisi dan tidak mau membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, habis waktu kita jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksimalkan kita jamaah di sisa-sisa hari-hari ini. Ya, komunikasi kita harus lebih baik ya jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini kita tidak tahu jamaah. Ya, apakah kita bakal bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang atau tidak? Karena bisa jadi jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Peluk erat ya, jangan sampai ketika Ramadan pergi kita malah ya merasa bangga, merasa senang gitu ya. Karena para salafus saleh terdahulu ketika berakhirnya Ramadan ya mereka menangis jemaah. Ya, menangis ya tidak bisa memaksimalkan ibadah Ramadan. Ya, ibadah Ramadanku apakah diterima apa tidak? Bacaan Quranku apa diterima apa tidak? Salat malamku diterima apa tidak? Tidak ada yang tahu jemaah. Ya, maka kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mohon diterima amal-amal kami ya Allah. Ya, berdoa jemaah, berharap kepada Allah. Jangan bangga dengan amal apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, andaikan hari ini kita sudah menghatamkan Quran, jangan merasa puas dengan hataman Quran kita jemaah. Terus ya maksimalkan sampai ya berakhirnya Ramadan ini jemaahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan jemaah. Ya, ibadah kita itu istimrar, selalu istiqomah jemaah. Ya, selalu istiqomah dia. Tanda-tandanya ya selalu menjaga salat, ya, baca Qur'annya juga istiqomah, sedekahnya juga istiqomah. Dia jaga perbuatan-perbuatan maksiat. Namun ketika Ramadan enggak mengajarkan dia kebaikan,
ya hijrah dalam kebaikan dia, marah tetap dalam keburukan, maka tandanya Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.